Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan addressing mode atau pengalamatan data. Nah, addressing mode atau pengalamatan data ini sangat diperlukan ketika CPU mengakses data ke memori, baik itu menyimpan data ke memori ataupun mengambil data dari memori. Nah, dalam addressing mode ini atau metode pengalamatan data ini terdapat beberapa teknik. Nah, ini yang akan kita bahas dari contoh kasusnya, bahwasanya terdapat beberapa teknik pengalamatan data dan bagaimana prosesnya terhadap pengolahan data yang ada di akumulator. Beberapa teknik pengalamatan data. Yang pertama adalah immediate addressing. Nah, immediate addressing ini datanya atau operan. Nah, di sini ada istilah operan. Ini adalah sebuah data itu berasal langsung dari address field. Nah, di mana data ini akan diletakkan ke dalam akumulator. Akumulator seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ini adalah sebuah register yang memang bertugas untuk menyimpan data. Yang kedua, ada teknik direct addressing. Nah, direct addressing ini kita akan mendapatkan nilai efektif address atau alamat efektif itu sama dengan nilai dari address field. Oke. Nah, inilah nanti yang akan menunjukkan inilah yang akan menunjukkan di mana posisi data yang diperlukan oleh central processing unit. Yang ketiga, ada teknik indirect addressing. Nah, pada saat menggunakan teknik indirect addressing, maka kita akan memerlukan dua buah effective address. Ada effective address pertama dan ada effective address kedua. Nah, artinya effective address pertama ini akan menunjukkan nilai dari effective address kedua. Effective address kedua baru akan menunjukkan di mana posisi data yang diperlukan oleh central processing unit. Oke, nah ini jika menggunakan teknik indirect addressing. Berikutnya ada relative addressing. Nah, relative addressing ini adalah teknik pengalamatan data yang mana melibatkan register program counter dan juga nilai dari address field untuk kita mendapatkan efektif addressnya, alamat efektif yang menunjukkan data yang diperlukan oleh CPU untuk dipindahkan ke dalam akumulator. Ini untuk metode atau teknik pengalamatan data yang keempat. Yang kelima, ada index addressing. Nah, index addressing ini kita memerlukan register yang disebut dengan register index. Nah, jadi dengan kata lain, effective address yang diperlukan untuk mengambil data yang akan dipindahkan ke dalam akumulator itu nilainya diperoleh dari nilai yang ada pada register index ditambah dengan nilai dari address field-nya. Yang keenam, ada register addressing. Nah, register addressing ini adalah pengalamatan register secara langsung, ya, sehingga pada metode ini tidak ada nilai dari effective address. Jadi tidak memerlukan nilai dari effective address. Data yang akan dimasukkan ke dalam akumulator itu langsung data yang ada di dalam register atau R1, register data atau R1. Oke, sehingga tidak memerlukan pengaksesan pada alamat tertentu di memori untuk mendapatkan data. Nah, ini register addressing. Yang ketujuh, ada register indirect addressing, artinya pengalamatan register secara tidak langsung. Nah, pada register indirect addressing ini kita memerlukan effective address, yaitu alamat efektif yang akan menunjukkan posisi data yang diperlukan oleh CPU. Nah, nilai alamat efektifnya didapat dari mana? Yaitu sama dengan isi dari R1 atau register data.
Oke, nah isi dari R1 nilai ini sama dengan effective address. Nah, maka effective address akan menunjukkan operan atau data yang diperlukan oleh central processing unit yang akan dipindahkan ke dalam akumulator. Yang kedelapan ada auto increment addressing. Nah, auto increment addressing ini dia hampir sama dengan metode atau teknik pengalamatan data sebelumnya, yaitu register indirect. Hanya saja nilai dari effective address itu kita incrementkan atau kita tambahkan 1 dari nilai R1 awal. Oke, sehingga nanti nilai effective address-nya adalah nilai dari R1 diinkrementkan atau ditambahkan 1, dapat nilai baru, itulah nilai effective address-nya yang akan menunjukkan posisi operan atau data di dalam memori yang diperlukan oleh central processing unit. Oke. Yang kesembilan ada auto decrement addressing. Nah, auto decrement addressing ini kebalikan dari auto increment tadi. Nah, dia konsepnya hampir sama dengan register indirect mode atau register indirect addressing teknik. Nah, di mana nilai effective address itu diperoleh dari nilai R1 tetapi didekrementkan, dikurangkan 1. Oke, tetapi didekrementkan atau dikurangkan 1 sehingga dapatlah nilai dari effective address-nya untuk mengakses memori dan mengambil operan atau data yang diperlukan oleh central processing unit. Oke, nah ini secara singkat bagaimana kita menentukan effective address dan nilai operan atau data yang akan dipindahkan ke dalam akumulator yang diperlukan atau akan diproses lebih lanjut oleh central processing unit. Oke, untuk lebih jelas kita akan masuk kepada contohnya, contoh kasusnya atau numerical example for addressing mode. Nah, di sini ada peta memori. Oke, nah yang gambar di samping, nah ini adalah peta memori yang menunjukkan di sini ada alamat. Oke, alamat memori, ini alamat 200 heksadesimal, 201 heksadesimal, 202 dan seterusnya. Nah, ini isi dari memori kita. Oke. Ada yang berupa data dan data yang tersimpan di setiap ruang memori ini bisa saja berbeda-beda. Kemudian di soal juga menunjukkan nilai dari register yang pertama, ini adalah program counter atau PC. Register program counter. Nilainya adalah 200 heksadesimal. Kemudian nilai dari R1. Nah, sebagai register 1. Nilainya adalah 400 heksadesimal. Kemudian ada XR. Nah, ini adalah indexing register. Index register atau register index. Nah, nilainya adalah 100 heksadesimal. Kemudian di sini ada akumulator. Oke. Nah, ini yang kita ketahui dari soal. Nah, tugas kita adalah menentukan berapa nilai effective address atau alamat efektif yang diperlukan oleh central processing unit dan berapa operan atau data yang akan dipindahkan atau diakses ke dalam akumulator. Oke. Nah, dari soal ini kita akan coba tentukan effective address dari setiap teknik pengalamatan data dan berapa data atau operan, nilai data atau nilai operan yang akan dipindahkan ke dalam akumulator. Nah, jadi di sini juga sudah ada keterangan nilai program counter kita adalah 200 heksadesimal, isi prosesor R1 adalah 400 heksadesimal, kemudian indeks register adalah 100, akumulator akan menerima operan setelah instruksi dilaksanakan, dan yang terakhir nilai dari address field yang diketahui dari soal adalah 500 heksadesimal. Nah, kita lihat bagaimana menentukan effective address-nya. Nah, ini dari soal kita tadi. Yang pertama kita harus menentukan nilai effective address dulu untuk mengetahui berapa content of akumulator. Ya.
berapa nilai data yang akan dipindahkan ke dalam akumulator. Yang pertama, kita menggunakan teknik immediate addressing. Nah, immediate addressing ini nilai dari effective address itu diperoleh dari pada alamat berapa address field berada. Nah, jadi kita ketahui dari soal kita, nilai address field yaitu adalah 500 heksadesimal. Nah, 500 heksadesimal ini dalam memori posisinya di sini, pada alamat 201 heksadesimal. Jadi, immediate addressing ini effective address-nya ditunjukkan dari pada alamat berapa address field berada. Oke. Jadi nilai address field kita 500, ini sudah langsung menjadi konten dari akumulator 500. Kemudian effective address-nya adalah alamat efektif yang menunjukkan posisi dari address field, yaitu nilainya adalah 201 heksadesimal. Oke. Kemudian teknik atau metode pengalamatan data yang kedua yaitu direct addressing. Nah, direct addressing nilai efektif address-nya itu sama dengan nilai dari address field. Jadi address field kita tadi nilainya adalah 500, maka nilai di sini effective address diperoleh sama dengan nilai dari address field. Oke, saya singkat ya. Nah, dari soal kita ketahui nilai dari address field-nya adalah 500 heksadesimal, maka nilai efektif address kita juga sama, yaitu 500 heksadesimal. Sehingga di sini kita bisa tuliskan efektif address pada mode pengalamatan direct addressing adalah 500 heksadesimal. Nah, content of akumulatornya berapa? Kita cek lagi ke peta alamat memori. Pada alamat 500 yang ditunjukkan oleh effective address pada mode direct addressing, itu datanya adalah 800 heksadesimal. Maka content of akumulator kita di sini adalah 800 heksadesimal. Next, kita lanjutkan mode pengalamatan yang ketiga, yaitu indirect addressing. Nah, indirect addressing secara teorikal kita punya nilai effective address itu dua, effective address 1 dan effective address 2. Oke. Nah, effective address 1 ini nilainya sama dengan address field, yaitu 500. Oke. Nah, nilai 500 ini sebagai effective address 1 kita lihat dulu ke peta alamat memori. Ini dia 500. Angka 500 pada alamat ini menunjukkan data 800. Tapi kalau metode yang digunakan adalah indirect addressing, maka 800 ini bukanlah operan atau data yang akan dipindahkan ke akumulator. Tapi ini menunjukkan alamat efektif yang kedua, effective address 2. Oke. Nah, effective address 2 inilah nanti yang akan menunjukkan operan atau data yang akan dipindahkan ke dalam akumulator. Jadi effective address-nya adalah 800 heksadesimal. Kita cek ke memori. Ini dia. Nah, data yang ada pada alamat ini adalah 300 heksadesimal. Sehingga content of akumulatornya nilainya adalah 300. Jadi alamat efektif yang kita pakai adalah effective address 2. Oke. Kemudian relative addressing. Nah, relative addressing ini teknik yang keempat. Relative addressing, pada teknik ini effective address ini diperoleh dari nilai program counter ditambah dengan address field. Nah, nilai dari program counter kita dari soal ini diketahui 200 heksadesimal. Tetapi tidak langsung ini yang kita pakai. Kita lihat, perhatikan peta memori ini. 200 heksadesimal kita gunakan untuk load to akumulator. 201 ini digunakan untuk alamat dari address field. Nah,
202 ini baru berisi next instruction. Jadi nilai program counter yang kita ambil di sini adalah pada alamat 202. Ditambah dengan nilai address field yaitu 500. Maka efektif addressnya adalah pada alamat 702. Nah, kita lihat di peta memori, ini 702. Oke, 702 adalah efektif address untuk relative addressing. Nah, datanya berapa? Kita lihat pada alamat ini, yaitu 325 heksadesimal. Oke, next kita lanjutkan dengan index addressing. Index addressing, kita menentukan efektif address itu diperoleh dari nilai register index atau XR di sini. Nilai dari register index atau XR kita tambah dengan address field. Oke. Nah, jadi nilai dari register index kita adalah 100 heksadesimal. Di sini 100. Nah, kita tambahkan dengan address field yaitu 500, maka efektif addressnya adalah 600 heksadesimal. Nah, pada alamat 600 heksadesimal ini, jika kita lihat ke peta alamat memori dari soal, ini alamat 600, dia akan menunjukkan data dengan nilai 900 heksadesimal. Oke, nah ini adalah 5 teknik yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan teknik dari yang melibatkan register data atau R1. Nah, yang pertama yaitu register address. Register address ini tidak memerlukan effective addressing. Jadi di sini kita hilangkan. Nah, tidak ada nilai. Kenapa? Karena register itu sudah berada langsung di dalam central processing unit. Jadi kita hanya memindahkan nantinya nilainya ke dalam akumulator berdasarkan nilai langsung yang ditunjukkan oleh R1. Oke, jadi tidak mengakses memori sehingga tidak memerlukan effective address. Nah, content of akumulatornya didapat dari mana? Didapat dari nilai langsung yang sama dengan R1, 400 heksadesimal yang ditunjukkan di sini. Oke, kemudian metode berikutnya ada register indirect. Nah, kalau register indirect, di sini kita memiliki nilai dari effective address. Nah, ditentukan dari nilai effective address didapat dari nilai R1. Oke, sehingga di sini effective address kita nilainya adalah 400 heksadesimal, sama dengan nilai R1. Oke, nah berikutnya kita akan lihat ke memori. Pada alamat 400 heksadesimal, kita akan mengakses data, yaitu 700 heksadesimal. Nah, data inilah yang akan kita pindahkan ke dalam akumulator. Oke, next berikutnya ada auto increment addressing. Auto increment addressing, nilai effective address ini diperoleh dari R1 ditambah 1. Oke, berarti 400 ditambah 1 sama dengan 401. Inilah nilai dari effective address-nya. Kita akses pada peta memori 401, ini menunjukkan operan atau data yaitu 700 heksadesimal. Sehingga di sini content of akumulatornya nilainya juga 700 heksadesimal. Kebetulan operan atau data yang ada pada alamat 400 dan 401 itu sama, ya. Hanya kebetulan datanya sama. Next berikutnya adalah auto decrement addressing. Auto decrement, nah ini adalah teknik pengalamatan data yang terakhir. Nah, di sini effective address kita peroleh dari nilai R1 dikurang 1. Nah, nilai R1 dikurang 1, nilai R1 kita adalah 400 heksadesimal. Kita kurangkan 1, berarti nilainya adalah 399 heksadesimal. Nah, 399 ketika kita cek ke peta alamat memori, ini menunjukkan data 450 heksadesimal. Ini dia. Nah, data 450 heksadesimal ini kita
masukkan ke dalam content of akumulator. Oke. Nah, jadi dalam 9 metode pengalamatan data tadi, kita akan memiliki nilai efektif address yang berbeda-beda tergantung dari mode atau teknik pengalamatan data yang digunakan. Oke. Kemudian akan mengakses ruang memori pada alamat yang ditunjukkan oleh effective address untuk mendapatkan operan untuk mendapatkan data yang akan diletakkan atau dipindahkan ke dalam register data, yaitu akumulator pada Central Processing Unit untuk diproses pada tahapan berikutnya. Jadi apakah nanti CPU memproses secara aritmatika, apakah Central Processing Unit akan memproses secara logika, itu tergantung dari instruksi yang diberikan. Jadi dengan kata lain, kita memiliki 9 metode pengalamatan data. Silahkan nanti Ananda pahami bagaimana menentukan effective address dan bagaimana menentukan content of akumulator. Oke. Nah, ini gambaran hasil akhirnya yang lebih jelas. Oke. Baik, nah ini pembahasan dari contoh kasus pada teknik pengalamatan data atau memory addressing kita atau addressing mode kita. Nah, silakan nanti Ananda pahami lebih lanjut. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.